Selamat malam, Sir, dan juga selamat malam untuk teman-teman. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa bentuk implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita dapat percaya dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga dapat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk dan penganut agama yang berbeda-beda. Kita juga dapat membina kerukunan hidup di antara umat yang beragama. Dan kita juga dapat saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan juga kita dapat menerapkan atau membiasakan diri untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sini kita dapat mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kita juga dapat mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan, warna kulit, dan lainnya. Kita juga dapat saling mencintai sesama manusia. Juga kita dapat membiasakan diri untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita juga dapat menjunjung tinggi nilai tentang kemanusiaan atau terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kita juga dapat membiasakan diri untuk jujur dan bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Kita juga dapat membiasakan diri untuk gemar atau suka untuk melakukan kegiatan yang dengan hal-hal yang positif dalam konteks kemanusiaan. Kita juga dapat berani membela kebenaran dan keadilan demi mencapai nilai-nilai Pancasila, di mana kita juga dapat merasa diri kita itu sebagian benar. Kita juga dapat merasa diri kita ini adalah bagian dari seluruh umat manusia. Kita juga dapat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sini kita dapat menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita juga dapat sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kita juga dapat cinta kepada bangsa kita sendiri, tanah air Indonesia. Kita juga dapat berbangga dalam berkebangsaan Indonesia dan tanpa merendahkan atau mendiskriminasikan bangsa lain atau negara lain. Kita juga dapat memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita juga dapat mengembangkan persatuan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita juga dapat mengembangkan persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dengan multikultural. Kita juga dapat memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga dalam sila yang keempat, kita juga dapat sebagai warga negara kita dapat memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Kita juga dapat membiasakan diri untuk tidak memaksakan kehendak orang lain, dan juga kita dapat mengutamakan musyawarah dalam pemilihan atau dalam keputusan untuk kepentingan bersama. Kita juga dapat menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dipilih oleh yang dicapai oleh hasil dari musyawarah. Kita juga dapat menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kita juga dapat melakukan musyawarah dengan akal sehat dan kebijaksanaan, dengan hati luhur yang dengan hati nurani yang luhur. Kita juga dapat memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita dapat mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Kita juga dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan juga kita dapat menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, agar dapat bergantung terhadap diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kita juga dapat memberi pertolongan, dan juga kita dapat
membiasakan diri untuk tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Kita juga dapat untuk tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan juga gaya hidup yang bermewah atau berfoya-foya. Kita juga dapat untuk tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Karena dalam hal ini bertentangan itu adalah bisa dibilang antonim dari keadilan, dan juga kita dapat bekerja keras dalam melakukan segala hal. Kita juga dapat menghargai hasil dari karya orang lain atau mengapresiasikan, dan juga kita dapat melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial untuk kemajuan dan kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama. Baik, segitu saja beberapa bentuk implementasi dalam Pancasila. Di sini saya ingin bilang bahwa implementasi Pancasila ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, di mana bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan atau menerapkan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Sekian, terima kasih.